lebih segar, lebih baik untuk menghadapi semester kedua, semester kenaikan. Yang paling penting nanti ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya. Etiket ini tidak jemu-jemu kita sampaikan. Namanya sopan santun itu harus. Ya, tandanya orang beriman yaitu berakhlak mulia, sopan santun, yaitu pertama kepada orang yang lebih tua, kedua kepada yang lebih muda. Kalau disebutkan, maka disitulah bukan golongan kami, orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak mengasihi yang muda. Kita ini disuruh menghormati yang lebih tua dan mengasihi yang lebih muda. Nah, itu. Untuk itu anak-anak, pertama-tama ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. Untuk etiket anak-anak ini tadi sudah dibawakan Ustaz Ali, ada piring, ada gelas, ada sendok, ada baki, nampan. Nah, saya kira sudah ingat gak? Dulu pernah ya? Dulu yang kelas 2 pernah, yang kelas 1 belum. Kelas 1 mana anak-anak? Oh, ini belum tahu. Oh, ini juga putri juga belum tahu. Baik. Anak-anak, pertama kali yaitu nanti ke waktu perpulangan itu ada hal-hal yang harus kamu catat, ya. Hal-hal yang perlu kamu catat. Yang pertama anak-anak, ketika perpulangan nanti, satu harus dijemput oleh wali muridnya masing-masing. Apalagi putri, jangan dijemput pacarnya, nggak boleh. Putra juga begitu, harus walinya, wali muridnya masing-masing. Sudah dikasih tahu kok belum? Iya. Nah, terus harus dijemput oleh walinya, nggak boleh kalau orang lain. Kalau orang lain harus nunggu. Yang kedua, apabila nanti anak-anak itu waktu perpulangan ternyata mampir ke rumah temannya, kan ada, terus aku gak pulang, tak mampir ke rumahmu, katanya. Harus izin dulu ke bagian pengasuhan. Karena apa? Takut terjadi kalau ada anak sudah dijemput orang tuanya ke sini, anaknya nggak ada. Terus akhirnya orang tuanya nanti marah-marah di pondok karena anaknya hilang. Ternyata mampir ke rumah temannya. Ini pernah terjadi. Pernah terjadi ada orang tua marah gara-gara anaknya hilang, ternyata mampir ke rumah temannya tidak pamit kepada ustadz atau ustadzah, sehingga dianggap pulang bareng-bareng ke rumahnya sendiri. Ada nggak yang mau mampir? Ada, berarti harus pamit. Paham? Nanti dijelaskan ustadzah kalau mampir benar-benar mampir. Nanti harus dapat izin dari orang tua kalau mampir. Nanti ditelepon harus dapat izin dari orang tua. Kalau nggak dapat izin nggak boleh. Yang berikutnya harus diperhatikan juga, ya. Terutama anak-anak ketika masuk rumah, dijemput dulu. Ketika dijemput
tetap yaitu berpakaian seperti mana pakaian rosmian kalau bepergian. Pakaian resmi. Kalau mau ganti nanti di rumah. Ya, pakaian resmi, terus pulang bawalah peralatanmu bawa peralatanmu. Nanti ditata ulang setelah pulang kembali ke sini. Dicek lagi mulai awal. Saya minta tolong nanti bagian pengasuhan cek peralatan santri. Contoh, santri ternyata sepatunya hilang. Ada yang sepatunya hilang? Ada Pak Putra? Loh, nggak ada ya? Hebat. Atau seragamnya hilang. Ada yang seragamnya hilang? Ada saya yakin. Jilbabnya hilang. Ada nggak? Dalemannya hilang. Apa lagi? Ini nggak lihat? Ada yang nggak pakai kopiah. Apa kopiahnya hilang? Iya. Yang nggak pakai kopiahnya hilang. Kenapa Pak? Yang pojok kemana? Hilang. Oh nggak hilang. Ada yang kopiahnya hilang? Sholat sunnah hilang? Oh itu ada. Maksud saya begini, tolong nanti anak-anak itu kasih data checklist mulai peralatan dari awal. Apa? Cek 1, koran suara harus punya. Nanti kembali ke sini biar dipenuhi yang hilang-hilang itu. Kalau sepatu harus punya, ya cek sepatu. Nanti pulang ke sini sudah lengkap lagi. Oh sepatu hilang, sandal, terus apa lagi? Baju seragam kalau hilang, yo di checklist. Gitu. Kalau disiapkan dari sini, biar dari sini. Apalagi buku paket hilang, dilengkapi setelah pulang. Jadi waktu liburan melengkapi. Ngerti ya? Nah itu. Terus apalagi? Buku, seragam, dan peralatan lainnya. Piring, sendok hilang, balik ke sini harus sudah ada semua. Tolong nanti dibuatkan itu ya. Semengguna itu dibuatkan biar kembali ke sini tak bingung-bingung, nggak bosan lagi. Berikutnya nanti ada disiapkan itu. Nanti setelah sampai di rumah anak-anakku apa yang harus diperhatikan? 1, kami. Nanti saya tanya, Pak, apa juga sudah disampaikan? Loh, kalau nggak disampaikan berarti keamanan. Ya, paham? Ya. Yang berikutnya jangan lupa cium tangan orang tua. Semua temannya dicium, cium tangan orang tua. Tuh. Setelah itu barulah kamu pergi ke ruanganmu atau kamarmu, ganti baju dan menertibkan barang. Paham? Saya pesan jangan lupa nanti di rumah 1 sholat 5 waktu. Nanti ada buku monitoring harus ada. Sholat 5 waktu. Kamu alhamdulillah untung nak di pondok bisa sholat jamaah. Kalau bisa harus sholat jamaah. Kalau laki-laki sholatnya ke masjid. Kalau perempuan di rumah atau musola terdekat, nggak apa-apa kalau dekat musola.
berjamaah afdol. Kamu biasa sholat berjamaah, terus sampai rumah kok gak sholat jamaah, rugi. Gitu ya. Rugi. Tolong jangan lupa sholat berjamaah dan sholat lima waktu. Dan juga jangan lupa minimal baca Al-Quran. Nanti ada target baca Quran. Ada baca Quran target. Minimal harus ada target baca Quran. Boleh sekali ya sehari dapat setengah juz atau seberapa lembar. Nanti harus ada mengetahui wali santri itu. Paham kan? Ya. Terus berikutnya alergi olahraga, baik putra maupun putri. Kalau sudah, terutama putri, ini kurang suka olahraga. Kalau nggak suka olahraga itu putri malah berkembang ke samping, nggak ke atas, kurang olahraga. Dan termasuk ustadzah nanti koin ikut lomba olahraga. Ustadz pun juga gitu. Ini ustadz ini juga ikut lomba olahraga. Jadi wali kelas ikut tanding bersama anak-anaknya. Nah, nanti latihannya di rumah dulu. Nanti ini ustadz ini sudah punya raket satu-satu. Raket buat tanding besok. Terus bakatmu dikembangkan olahraga atau yang lain-lainnya. Bisa banyak untuk mengisi kekosongan. Saya ingin mau mengembangkan kaligrafi. Di sini belum banyak. Dulu ada namanya Yusuf itu ya. Yusuf itu kaligrafi ya. Siapa yang pernah kenal? Juara dulu di kabupaten buat kaligrafi abstrak gitu. Oh ternyata perlu dikembangkan kaligrafi itu. Wah sekarang susah cari generasi bisa nulis kaligrafi. Tahu kaligrafi? Nah mulai dikembangkan boleh. Sebetulnya itu sudah langka. Kalau kau pintar kaligrafi, banyak yang akan minta. Nanti kita latihan kaligrafi harus mulai dikembangkan. Coba itu saudara ini yang buat itu kalau di depan itu, di masjid ini. Nah itu tulisannya saudara ini. Ini saya tidak tahu kalau ini tulisannya siapa ya. Saya siapa ini? Oh cetakan ini ya. Oh dicetak. Jadi kurang kita kaligrafinya. Masjid ini kaligrafi cuma ini. Nanti ingin kita karya santri tulis kaligrafi yang bagus-bagus tempelin di masjid. Nah, itu saya senang. Tapi karyanya santri. Itu yang kita itu nanti ke depan begitu. Terus ada beberapa hal anak. Ketika di rumah kamu itu jangan di kamar tok. Di kamar tok ngapain? Main HP. Ya main HP itu ada batasan, boleh, tapi ada batasan. Ya toh? Karena HP itu sekarang ngalahi apapun. TV itu loh sekarang gak begitu seneng orang melihat ini. Karena acaranya gitu saja. Akhirnya TV itu kalau gitu aja, akhirnya TV itu berubah akhirnya. Lama-lama TV itu juga akan berkembang, akhirnya menjadi TV Android. Loh, sekarang TV itu sudah tren kalau nggak Android, sudah ketinggalan zaman. Jadi fungsinya TV sekarang itu hampir mirip kayak HP. Maka sekarang ada TV Android, ada TV Smart dan lain-lainnya. Sekarang sudah mulai banyak TV-TV baru seperti itu. Ini contoh. Dan itu mulainya ini HP.
dulu orang TV, hidup di depan TV terus gitu sampai rupanya kayak TV. Terus maka anak ya boleh tapi dibatasi waktunya sholat ya. Sholat. Paham ya? Ya. Jangan di kamar toh. Apa yang harus dikerjakan? Satu, bantu orang tua. Apa bantu apa? Membersihkan rumah. Kamu di sini dulu nggak bisa nyapu, terus sampai rumah harus bisa nyapu, ada bedanya gitu. Nanti di rumah nggak bisa nyapu. Harus bisa ngepel. Kalau perlu nyapu, ngepel, tugasmu. Tugasmu, jangan orang tua. Kalau kamu sudah bisa seperti itu, maka ambil tugasmu, nyapu, ngepel, tugasmu. Paham? Mau jadi bos. Semua jadi bos, orang tua dan sebagainya. Mesti saya yakin gini. Orang tua melihat kamu, anakku, kok tambah kurus ya, gimana Pak Rudy? Turun berapa kilo, oleh kan gitu. Nanti sampai rumah langsung dibeli ayam, dibeli nasi goreng, dibeli apa. Oh, nanti balas dendam. Pulang ke pondok langsung berbobot, tambah berbobot. Putrimu juga begitu. Ya. Karena ya itu tadi, kalau makan enak ya. Kalau di pondok makannya cuma begitu aja, gitu ya. Ya boleh nggak? Boleh. Tapi itu tadi tetap ada batas, diatur. Tadi ya kebersihan, tanggung jawab